Apakah Anda pernah menunda-nunda pekerjaan? Apakah Anda pernah menunggu mood yang pas ketika ingin mengerjakan sesuatu? Hampir semua individu cenderung menyukai atau setidaknya pernah menunda pekerjaan mereka sekali waktu. Walaupun mungkin tidak masalah melakukannya sesekali, namun jika kecenderungan ini menjadi terlalu sering, kebiasaan yang dikenal sebagai procrastination ini dapat memberikan dampak negatif pada kinerja belajar dan pekerjaan Anda, bukan? Lalu, apa itu procrastination? Procrastination merujuk pada kecenderungan menunda-nunda pekerjaan hingga mendekati atau bahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Sering dianggap sebagai kegagalan dalam manajemen waktu dan pengaturan diri. Kebiasaan ini seringkali diulang meskipun menimbulkan konsekuensi negatif. Meskipun procrastination dapat memiliki dampak buruk pada kinerja, banyak orang mengulangi perilaku ini. Menunda-nunda pekerjaan seringkali bukanlah tanda gangguan mental, melainkan lebih merupakan kecenderungan yang muncul ketika seseorang merasa aman. Sebagai contoh, ketika diberi tugas dengan tenggat waktu yang masih cukup lama, seseorang mungkin memilih untuk menghindar dan melakukan kegiatan lain. Mereka mungkin merasa yakin karena masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, pemikiran ini seringkali mengecoh dan membuat seseorang terlena, hingga tanpa disadari tenggat waktu semakin mendekat. Akibatnya, seseorang menjadi panik dan terburu-buru saat akhirnya harus menyelesaikan tugas tersebut. Penting untuk diingat bahwa tindakan procrastination dapat berdampak negatif pada kualitas kinerja. Fokus terhadap kualitas pekerjaan mungkin terkompromi karena yang lebih diutamakan adalah menyelesaikan tugas secepat mungkin sebelum batas waktu. Dan mengapa orang suka menunda-nunda pekerjaan? Tidak selalu disebabkan oleh rasa malas. Ada berbagai alasan yang membuat seseorang lebih memilih untuk melakukan procrastination. Dalam konteks psikologi, individu yang sering menunda-nunda cenderung meyakini bahwa mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Meskipun pernyataan tersebut mungkin benar, kebiasaan ini sebenarnya terkait dengan pandangan individu terhadap pekerjaan tersebut. Mereka cenderung menunda pekerjaan ketika merasa bahwa pekerjaan itu terlalu sulit, yang pada akhirnya mengurangi semangat mereka untuk bekerja. Dampaknya, pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat menjadi tertunda. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat mendorong seseorang untuk menunda pekerjaannya. 1. Menginginkan hasil yang sempurna. Memang terlihat positif hal tersebut, namun seringkali individu yang menunda pekerjaan merasa cemas bahwa mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Bagi mereka yang memiliki sifat perfeksionis, cenderung memperhatikan detail kecil yang mungkin kurang signifikan. Akhirnya, mereka malah sibuk dengan berbagai perincian yang mungkin tidak terlalu penting. Hal ini dapat mengakibatkan pekerjaan utama mereka tidak pernah selesai, karena terlalu fokus pada aspek-aspek kecil yang sebenarnya tidak begitu relevan. 2. Terlalu banyak rencana. Anda mungkin sudah memiliki banyak ide kreatif untuk tugas yang Anda hadapi. Namun perlu diingat, terlalu banyak merencanakan apa yang ingin Anda lakukan daripada segera memulainya dapat membuat pekerjaan menjadi kacau. Dampaknya, perilaku semacam ini seringkali menimbulkan frustasi karena rencana yang telah dibuat sulit untuk diwujudkan. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan pun terus tertunda karena fokus terlalu banyak pada perencanaan daripada pelaksanaan. 3. Takut menghadapi kesulitan. Sebagian orang melakukan tindakan procrastination karena takut gagal dalam menyelesaikan tugas. Pikiran seperti bagaimana jika saya gagal atau bagaimana jika hasilnya buruk seringkali menghantui pikiran mereka. Dengan alasan ini, menghindar dari pekerjaan dianggap sebagai pilihan yang lebih aman daripada harus menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul. Yang keempat, mengejar adrenalin. Seringkali ada orang yang menikmati memulai pekerjaan mereka saat waktu mendekati batas tenggat. Menerapkan prinsip sistem kebut semalam atau SKS seringkali memicu adrenalin tersendiri.
Bahkan beberapa orang yang menerapkan SKS menyatakan bahwa mereka merasa lebih bergairah dan kreatif ketika berada di bawah tekanan deadline yang semakin dekat. 5. Multitasking. Orang yang memiliki kecenderungan multitasking seringkali menunda pekerjaan karena tugas yang harus dihadapi terlalu banyak. Mereka dapat merasa kebingungan dan tidak tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Fenomena ini sering muncul pada individu yang merasa enggan menolak tugas tambahan, meskipun pekerjaan yang sudah ada belum selesai. Akibatnya, pekerjaan yang semestinya diselesaikan masih tertunda karena terlalu banyaknya tugas yang dihadapi, dan prioritas menjadi sulit untuk ditentukan. Apakah teman-teman semua mengalami satu dari 5 hal tadi? Jika iya, segera buang kebiasaan tersebut. Jika kesulitan dalam memulainya, pada video selanjutnya kita akan membahas cara mengatasi procrastination pada diri sendiri. Jika video ini bermanfaat, like, komen, dan share video ini. Dan tetap semangat. Salam metamorfosa.